Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dori Aswandi dengan NPM E1D023080. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas dengan matkul manajemen sumber daya manusia, yaitu dengan membuat pembahasan pada sebuah jurnal yang berjudul tentang pengaruh penilaian kinerja pegawai terhadap promosi jabatan pada Pengadilan Agama Jakarta Timur. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan bagaimana metode yang dibahas dalam jurnal ini, di sini ada latar belakang dari jurnal penilaian kinerja pada Pengadilan Agama Jakarta Timur. Penilaian kinerja adalah salah satu elemen penting dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di lembaga pemerintah seperti Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, penilaian kinerja pegawai menjadi alat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penilaian kinerja pegawai menjadi alat penting untuk mengevaluasi sejauh mana seorang pegawai mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Penilaian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk membuat keputusan promosi, pelatihan pengembangan karir, dan bahkan penyesuaian kompensasi. Penilaian kinerja di Pengadilan Agama Jakarta Timur dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan institusi tercapai melalui optimalisasi potensi sumber daya manusia. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks pelayanan publik yang mengutamakan akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya masuk ke tujuan penilaian kinerja. Di sini ada beberapa poin yang saya ambil yang menurut saya relevan. Yang pertama, jurnal ini menentukan beberapa tujuan utama dari penilaian kinerja, yaitu memperbaiki kualitas pekerjaan. Melalui penilaian kinerja, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan baik dari sisi individu maupun sistem. Selanjutnya, pengambilan keputusan promosi. Penilaian kinerja menjadi dasar dalam proses promosi jabatan, di mana pegawai yang berkinerja baik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk naik jabatan. Pengembangan karir dan pelatihan. Hasil penelitian digunakan untuk merancang program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pegawai. Selanjutnya, itu penyesuaian kompensasi. Karyawan yang menunjukkan kinerja baik berhak mendapatkan penyesuaian kompensasi seperti bonus, kenaikan gaji, dan insentif lainnya. Selanjutnya, menciptakan budaya kinerja yang positif. Dengan adanya penilaian kinerja yang adil, organisasi dapat membangun budaya kerja yang menghargai kualitas dan produktivitas. Masuk ke metode penilaian kinerja yang digunakan. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif, di mana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 73 responden yang merupakan pegawai di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Beberapa metode penilaian kinerja yang diterapkan meliputi metode tradisional. Ada beberapa poin yang saya ambil dari metode tradisional ini, yang pertama yaitu rating scale. Ini adalah salah satu metode penilaian yang paling umum dan sederhana, di mana penilaian dilakukan menggunakan skala tertentu, misalnya 1 hingga 5, untuk menilai berbagai aspek kinerja pegawai tersebut seperti tanggung jawab, ketepatan waktu, dan inisiatif. Metode ini memungkinkan supervisor atau atasan untuk memberikan penilaian secara kuantitatif terhadap karakteristik tertentu dari pegawai. Selanjutnya, employee comparison. Alternation ranking. Metode ini mengurutkan karyawan dari yang terbaik hingga terburuk berdasarkan kinerja tertentu. Karyawan dinilai secara perbandingan satu sama lain. Parent comparison. Setiap pegawai dibandingkan secara berpasangan dengan pegawai lainnya. Untuk menentukan siapa yang lebih baik dalam aspek tertentu, hasil penilaian ini memberikan gambaran komparatif tentang kinerja masing-masing individu. Selanjutnya, yaitu checklist method. Penilai menggunakan daftar pernyataan atau atribut kinerja. Setiap pernyataan yang sesuai dengan pegawai tersebut akan diberi tanda centang atau tanda checklist. Dan hasilnya dikumpulkan untuk mendapatkan skor akhir yang mencerminkan kinerja pegawai tersebut. Selanjutnya, poin ke Critical Incident Method. Penilaian ini berfokus pada insiden spesifik yang menunjukkan performa luar biasa, baik itu positif maupun negatif. Atasan diminta untuk mencatat kejadian-kejadian penting yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pegawai dalam tugasnya.
Adapun cara penilaian dalam jurnal ini yaitu selain cara tradisional, adapun cara atau metode modern. Untuk poin yang pertama, poin metode modern ada manajemen by objective dengan singkatan MBO. Metode ini melibatkan pegawai dalam penetapan sasaran atau tujuan yang jelas dan spesifik. Pegawai diberikan kesempatan untuk menentukan target mereka sendiri yang sejalan dengan tujuan organisasi. Kinerja diukur berdasarkan seberapa baik pegawai mencapai target tersebut. Dalam MBO, ada proses diskusi yang berkelanjutan antara pegawai dan atasan untuk meninjau kemajuan dan menetapkan tujuan baru. Adapun poin assessment center, ini adalah teknik penilaian yang lebih komprehensif dan sering digunakan untuk penilaian calon-calon untuk promosi. Melibatkan simulasi pekerjaan nyata seperti role play, studi kasus, dan kegiatan kelompok untuk mengevaluasi kompetensi pegawai di berbagai situasi. Metode ini dianggap lebih objektif karena melibatkan berbagai alat penilaian dan penilai independen. Selanjutnya, Human Asset Accounting. Metode ini menilai pegawai sebagai aset yang berharga bagi organisasi. Penelitian dilakukan berdasarkan kontribusi pegawai terhadap pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Selanjutnya itu instrumen penelitian dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data dengan skala Likert untuk mengukur tanggapan responden. Skala yang digunakan berkisar dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju untuk menilai berbagai aspek kinerja. Selanjutnya ada juga analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 21 menggunakan beberapa teknik statistik. Statistik yaitu uji validitas. Uji validitas itu teknik untuk memastikan setiap item dalam kuesioner relevan dengan konsep yang diukur. Hasil uji menunjukkan bahwa setiap item valid dengan R hitung dengan lebih dari R tabel sebesar 0,230. Selanjutnya itu uji reliabilitas menggunakan metode Croch-Bard-S alpha yang menunjukkan reliabilitas tinggi dengan nilai alpha lebih dari 0,7. Selanjutnya uji koefisiensi korelasi. Nilai koefisiensi korelasi sebesar 0,663 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara penilai kinerja dan promosi jabatan. Selanjutnya uji koefisiensi determinasi R-square. Penilaian ini diperoleh nilai sebesar 0,440 yang berarti 44% variasi dalam promosi jabatan dijelaskan oleh penilaian kinerja. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan dari jurnal pengaruh penilaian kinerja pegawai terhadap promosi jabatan pada Pengadilan Agama Jakarta Timur. Nah, jadi hasil dan kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu berdasarkan analisis data dan penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara penilaian kinerja dengan promosi jabatan. Pegawai yang dinilai memiliki kinerja yang baik cenderung berpeluang mendapatkan promosi. Dengan demikian, penilaian kinerja menjadi alat penting dalam strategi pengembangan sumber daya manusia di Pengadilan Jakarta Timur. Cukup sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.